meminta anak asuhnya untuk fokus dan memperbaiki kekurangan. Nova Arianto mengingatkan bahwa pemainnya tak boleh cepat puas. Para pemainnya harus segera melupakan euforia usai mengamankan tiket semifinal. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selamat bekerja. Hari ini hari Senin guys, dan saya mendoakan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Walau di mana jua kalian berada, semoga sukses ya dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini Indonesia akan berlawan dengan Australia U16 di semifinal Piala AFF 2024. Dan sebelum itu perlawanan di sorenya, Vietnam akan melawan Thailand pada jam 16.00, manakala Indonesia akan melawan Australia pada jam 20.30. Oke guys, timnas U16 Indonesia ini akan bermain di Stadion Menahan Solo ya. Dan Indonesia ini sebelum rekornya melaju ke babak semifinal ini dengan mencatatkan semua kemenangan di fase grup. Menang melawan Filipina 3-0, menang melawan Singapura 3-0, dan menang menumbangkan Laos dengan 6-1. Jadi ini satu pencapaian cemerlang bagi Coach Nova Arianto dengan pemain-pemainnya. Jadi ujian yang sesungguhnya itu adalah pada malam ini Indonesia akan melawan dengan Australia. Oke, daripada segi kita tengok statistik pemain-pemain Australia ini, dari segi kita tengok dia punya postur tubuh, Australia memang menang. Semua dia punya pemain-pemain itu berpostur tubuh tinggi, gede sedikit lah daripada pemain-pemain timnas Indonesia ini. Tetapi ini Indonesia punya pemain, punya stamina yang sangat tinggi juga, laju, kuat, dan itu yang mungkin akan menentukan nanti di laga semifinal ini. Yang pentingnya taktikal, bermain menyerang tanpa henti, kemudian stamina pemain kena kuat, dan Indonesia perlu mengandalkan pemain seperti Pandi Ahmad dan juga Mirza untuk di babak pertama. Saya yakin Coach Nova ini dia akan masukkan pemain awal nih untuk mencari peluang awal dan mencetak gol awal sebelum Australia mendapat momentum. Jadi lagi bagus Indonesia dulu dia punya chemistry di babak pertama itu perlu diatur secepat mungkin untuk memadamkan pemain-pemain Australia ini. Jadi apapun guys, kita semak dulu video ini guys. Nah, ini kejutan semifinal Piala AFF. Nova Arianto tunda euforia, STY pasti kembali ke Indonesia. STY pun telah diperpanjangkan kontrak sehingga 2027 kan. Jadi STY akan memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini juga. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Alasan Sintayong terlambat kembali ke Indonesia. Alasan Sintayong, hukum Sintayong dan dua pemain andalan. Nova Arianto fokus tatap semifinal AFF U16. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terlambat kembali ke Indonesia, kondisi Sintayong dipertanyakan. Oh, Sintayong lambat kembali ke Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong terus menjadi pusat perbincangan pecinta sepak bola tanah air lantaran masih dikabarkan sakit meski telah memperpanjang kontrak. Sebagaimana diketahui, juru taktik berusia 53 tahun itu bahkan sampai harus masuk ke rumah sakit. Sebelum pulang ke Korea Selatan, Sintayong juga sempat sakit. Hal itu dirasakan Sintayong jelang laga timnas Indonesia versus Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. Saat itu Sintayong sedang sakit flu hingga dibawa ke rumah sakit. Namun sakit yang diderita Sintayong rupanya masih belum sembuh. Saat ia kembali ke Korea Selatan pada pertengahan Juni lalu, ia memutuskan untuk ke rumah sakit. Menanggapi hal tersebut, manajer timnas Indonesia Sumarji buka suara perihal sakit yang diderita oleh Sintayong.
Sumarji mengaku tidak bisa menjelaskan sakit yang dirasakan oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut. Sintayong pun dikabarkan masih lama berada di kampung halamannya itu. Alhasil Sintayong baru akan kembali ke Indonesia pada akhir Juli nanti. Pada akhir Juli, sebulan lagi guys. Sebelumnya dijadwalkan ia akan kembali ke Indonesia pada awal Juli. Namun dikarenakan kondisinya masih sakit, Sintayong memutuskan untuk mundur kembali ke Indonesia. Ia mengikuti saran yang diberikan oleh dokter di Korea Selatan. Adapun Sintayong harus segera kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan tim Merah Putih yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dijadwalkan timnas Indonesia mulai bertarung pada September hingga Juni 2025. Wah ini guys, kalau kita lihat Sintayong ini dia perlu cepat kembali ke Indonesia untuk mencari lagi bakat-bakat diaspora yang baru untuk memperkuatkan di lini hadapan bagian penyerang lah terutamanya, dan juga penjaga gawang. Jadi proses-proses itu perlu cepat dengan 2 bulan yang ada ini, Juli dan juga Agustus, sebelum 5 September Indonesia akan bermulanya kualifikasi di putaran ketiga ini. Jadi hanya 2 bulan. Jadi Sintayong perlu mempercepatkan kaedah latihan dan juga membentuk kembali fisik dan mental pemain serta stamina. Jadi tempo ini sebenarnya sangat singkat 2 bulan ini. Kalau ini tidak digunakan sepenuhnya, mungkin Indonesia itu untuk membina chemistry, apatah lagi sekarang ini di putaran ketiga. Semua tim-tim juga sudah bersedia sepenuhnya, tim-tim yang hebat, semua langganan Piala Dunia. Jadi Indonesia perlu cepat mencari titik mula untuk membentuk satu tim yang bagus. Tapi kita doakan semoga Sintayong cepat sembuh dan juga kembali ke Indonesia. Kalau diberitakan memang kontraknya itu sudah diperpanjang sehingga 2027, dan ini memudahkan lagi Sintayong fokus sebenarnya untuk kualifikasi di putaran ketiga ini guys. Oke, kita lanjut. Fakta AFC hukum Sintayong dan 2 pemain andalan. Kenapa AFC ini hukum Sintayong dan 2 pemain andalan nih guys? Pertama, alasan hukuman AFC. Komite Disiplin AFC menilai bahwa 3 sosok di timnas Indonesia itu melanggar pasal 50 terkait perihal tingkah buruk. Ketiganya membuat unggahan di media sosial yang menyinggung soal keputusan wasit. AFC menyebut unggahan Hafner dan Jenner mencederai nilai-nilai sportivitas atas hasil pertandingan Indonesia melawan Qatar. Adapun Sintayong disebut mengeluarkan pernyataan yang kurang pantas terkait pertandingan, hasil pertandingan, kepemimpinan wasit, tuan rumah Qatar termasuk juga AFC. Ini biasa lah ini coach, pemain memang ada meluapkan perasaan kan kalau ketidakadilan daripada segi perlawanan oleh wasit itu tidak adil. Jadi memang kita akan meluapkan ketidakadilan itu, dan itu biasalah. Kenapa pula mau dihukum kan Sintayong ini? Macam mana AFC ini mau berkembang kalau kita meluapkan perasaan yang ketidakadilan itu pun dihukum, diberi sanksi. Ini lagi satu yang memburukkan lagi AFC ya kalau dia buat begini kan guys. Oke. Jumlah denda, didenda guys. Kedua, jumlah denda. Gilanya AFC ini denda lagi gara-gara itu saja. Sintayong, Ivar Jenner, dan Justin Hafner mendapatkan denda yang berbeda. Kedua pemain masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar $5.000 atau setara dengan 81 juta rupiah. $5.000. Sintayong lebih besar, yakni $7.500 yang senilai 122 juta rupiah. Jumlah denda tersebut berbeda lantaran bobot kritik yang dilontarkan memang tak sama. Ivar Jenner dan Justin Hafner hanya menyindir lewat media sosial, sementara Sintayong belak-belakan menyinggung wasit pada sesi konferensi pers. Di media sosial pun guys diambil perkiraan, dihukum sanksi begitu. Ketiga, masih macam bisa mana? banding. Jadi kalau gitu macam Qatar ini dia menang sebab wasit menyebelahi Qatar. Takkan perlu diam-diam kan? Tidak melontarkan ketidakadilan itu.
Jadi ini bila sudah dilontarkan oleh Sinteyong dan beberapa pemain di media sosial juga dihukum sanksi. Nah, ini yang lama-lama AFC ini sudah tidak lagi diberi kepercayaan oleh negara-negara di ASEAN ini ya. Kalau begini caranya, didenda $5.000 guys, banyak ya. Kalau rupiahnya 81 juta rupiah. Gila lanjut guys. Putusan sanksi dari AFC ini tidak mutlak mengikat karena Sintayong, Ivar Jordan, dan Justin Hubner masih bisa melakukan banding atas hukuman tersebut. Masih boleh lagi. Kendati demikian, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan telah mengatasi hal tersebut. Tangan kanan editor tersebut memastikan Sintayong bersama punggawa Garuda harus fokus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, masalah internal akan menjadi tanggung jawab federasi. Macam mana guys? Oke, Nova Arianto tunda euforia. Nova Arianto fokus tetap semifinal 16. Malam ini guys, semua pastikan di stadion, memenuhi stadionnya untuk memberi sokongan penuh dukungan. Nanti Nova Arianto mengucapkan rasa terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang maksimal hingga lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2024. Coach Nova mengaku bersyukur karena telah menurunkan semua pemain dalam turnamen yang berlangsung di Solo kemarin. Terbukti di laga kontra Laos, bek timnas Indonesia U16 Matt Baker juga memainkan 2 posisi. Saat laga akan berakhir sekitar 10 menit, Baker beralih menjadi gelandang. Pemain berusia 15 tahun itu menjelaskan bila memang ia sedang dicoba oleh Nova Arianto di gelandang yang bakal menjadi kejutan di babak semifinal. Di konferensi pers, Nova pun menjelaskan bila Matt Baker memang punya kelebihan karena bisa main di 3 posisi. Bicara mengenai progres yang diperoleh, Nova bersyukur karena para pemain bisa cepat beradaptasi dengan taktik yang dipakai sehingga membuat permainan tetap terjaga meski ada rotasi pemain. Pertandingan semifinal tentu akan menjadi perjuangan yang tak mudah bagi pasukan merah putih. Meski banjir pujian karena tampil impresif sepanjang laga, Nova meminta anak asuhnya untuk fokus dan memperbaiki kekurangan. Nova Arianto mengingatkan bahwa pemainnya tak boleh cepat puas. Para pemainnya harus segera melupakan euforia usai mengamankan tiket semifinal. Saya di luar telah sampaikan kepada pemain, ini bukan menjadi akhir, tapi saya bilang ini menjadi awal kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Ujar Nova Arianto. Mantap, Coach Nova Arianto. Pelatih Sintayong tersebut menegaskan tidak gentar untuk menghadapi siapapun lawan di babak semifinal nanti. Laga semifinal sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 1 Juli mendatang. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda Asia yang bakal menjadi tonggak harapan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Oke. Oke guys, kita tumpukan dan fokus kita kepada Piala AFF U16 ini di bawah kendali Coach Nova Arianto. Apakah malam ini Indonesia lawan Australia? Apa peluang sebenarnya Indonesia melawan Australia ini? Oke, kalau kita ikut rekornya ya, sepanjang fase grup Australia bermain 3 perlawanan dengan mencipta ataupun mendapatkan 14 gol ya, tanpa kebobolan. Oke, menang 2-0 ke atas Malaysia, seri 0-0 dengan Thailand, dan juga menang 12-0 kepada Timor Leste ini. Nah, itu rekod untuk Australia. Manakala Indonesia juga menang ketiga-tiga laga, mendapatkan 12 gol dan juga kebobolan 1 gol. Menang 3-0 ke atas Filipina, menang 3-0 lagi ke atas Singapura, dan juga 6-1 ya ke atas Laos. Jadi kalau ikut di fase grup ini, kedua-dua tim ini mungkin seimbang juga kalau dari segi gol. Tetapi Australia dia seri dengan Thailand. Jadi Thailand ini daripada Asia Tenggara, jadi dia mirip dengan permainan Asia Tenggara itu. Ini bermakna guys, Indonesia juga bisa untuk mengimbangi Australia ini ataupun menang ke atas Australia. Jadi ini fakta yang kita coba dapatkan daripada perlawanan di fase grup. Oke, kedua fakta yang perlu diawasi oleh Indonesia ini adalah postur tubuh Australia itu lebih besar, lebih tinggi daripada Indonesia. Meskipun mereka ini berusia 16 ke 15 tahun, tetapi mereka memiliki postur tubuh yang tinggi ya.
macam pemain-pemain Australia ini seperti Anthony, kemudian Nicholas hingga Noah John Sky itu. Jadi pemain-pemain ini tinggi. Dan Bakar, pemain timnas Indonesia ini, dia bermain di Australia dan dia ada di klubnya itu juga bermain di timnas Australia. Oke, Indonesia ini memang kalau dengan Australia ini, dia di U16 ini dia belum lagi pernah mencatat kemenangan ya. Sebelum ini, pertemuan sebelum ini Garuda Muda takluk dengan skor sangat telak yaitu 0-6 ya di Piala AFF U16 ini pada tahun 2008. Kemudian kalah lagi 3-7 di fase grup Piala AFF 2017. Kemudian pada tahun 2018 lagi kalah lagi kepada Australia ini dengan 2-3 di berlaga di kualifikasi pada dunia U17. Jadi maksudnya Indonesia U16 ini belum pernah menang ke atas Australia. Adakah malam ini penentunya yang akan mencipta sejarah tersendiri untuk Nova Arianto mengalahkan Australia? Oke guys, bagaimana prediksi kalian? Oke, saya punya prediksi Indonesia akan menang 2-0 guys malam ini. Lebih kurang begitulah, 2-0 ya. Mungkin 2-0 atau 2-1 lah, lebih-lebih kurang. Oke, kalian kalau punya prediksi, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan juga kalian bagi info-info yang terkini terkait dengan timnas Indonesia U16 sebelum perlawanan malam ini. Jadi kita jumpa di video yang akan datang guys untuk membincangkan sepak bola di ASEAN ini. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih guys. Tanpa kalian saya tidak akan berada di ruang komentar di YouTube ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.